Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairal dengan NIM 905001220027. Jurusan Perbankan Syariah kelas D. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkuman materi ekonomi moneter Islam, yang dimana materi pertama yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter secara umum dan Islam, yang dimana konsep dasar ekonomi moneter meliputi teori kuantitas uang, permintaan dan penawaran uang, serta mekanisme transmisi kebijakan moneter. Ruang lingkup ekonomi moneter mencakup analisis pasar uang, pasar valuta asing, dan sistem pembayaran. Yang kedua, dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Ekonomi moneter Islam di sisi lain mengkaji konsep uang dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam sistem keuangan. Ekonomi moneter Islam mengusung konsep bagi hasil atau profit sharing sebagai alternatif dari sistem bunga atau riba yang dilarang dalam Islam. Ruang lingkup ekonomi moneter Islam meliputi pengembangan sistem keuangan syariah, instrumen pembiayaan syariah, serta kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, teori dan konsep dasar keuangan Islam. Keuangan Islam memiliki dasar pemikiran moneter yang unik, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ini tidak hanya berfokus pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran, tetapi juga menekankan pada keadilan dan pemerataan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Yang keempat, konsep uang dalam Islam. Teori dan konsep dasar keuangan Islam adalah sebuah sistem keuangan yang dibangun di atas prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang seringkali didasarkan pada riba atau bunga. Keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan. Yang kelima, pasar uang syariah dalam Islam. Uang bukan sekadar alat tukar, tetapi juga amanah yang harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Konsep uang dalam Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang menganggap uang sebagai komoditas yang diperdagangkan. Islam melarang riba dan spekulasi mata uang serta mendorong transaksi yang adil dan berakhlak. Uang dalam Islam berfungsi sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi dan satuan hitung. Uang tidak boleh dijadikan komoditas yang diperjualbelikan dan spekulasi mata uang dilarang. Yang keenam, fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pasar uang syariah berbeda dengan pasar uang konvensional dalam hal mekanisme penerbitan dan sifat instrumennya. Pasar uang syariah menghindari praktik riba, ghorar, dan maisir dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa. Lembaga keuangan baik bank syariah maupun non-bank memiliki peran penting dalam sistem keuangan suatu negara. Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah berperan sebagai intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip atau aturan Islam, seperti jual beli dan bagi hasil. Lembaga keuangan non-bank yang tidak memiliki status bank memiliki berbagai fungsi seperti menyediakan layanan asuransi, pembiayaan, dan investasi. Mereka juga berperan dalam memperluas akses keuangan, mendorong inovasi, dan membantu perusahaan mendapatkan modal. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.